Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari kelas 2 MPIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Akal dan Hati untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, memasuki materi Konsep Akal dan Hati. Hati berasal dari pada perkataan bahasa Arab yaitu kolbun yang bermaksud jantung. Hati menurut Kamus Dewan adalah organ dalam badan yang berwarna perang kemerah-merahan di dalam perut di bagian sebelah kanan yang berfungsi mengeluarkan empedu, mengawal kandungan gula dalam darah, menyibukkan kesan keracunan nitrogen, menghasilkan urea, dan menyimpan glikogen. Walaupun bagaimanapun, hati menurut Al-Ghazali dalam karyanya agungnya yaitu Ihya Ulumuddin dibagikan kepada dua definisi. Yang pertama, definisi hati sebagai hati fisikal, yaitu daging yang berbentuk seperti buah sanubar, bentuk bundar memanjang yang terletak di bagian kiri dada, yang mana di dalamnya terdapat rongga-rongga yang menyalurkan darah hitam dan berperan sebagai sumber nyawa manusia. Definisi yang pertama ini wujud pada hewan dan juga manusia yang telah mati. Keduanya ditakdirkan hati sebagai spiritual, yaitu sesuatu yang bersifat halus atau latifah dan bersifat ketuhanan atau Rabbaniyah. Hati dalam definisi kedua ini menggambarkan hakikat dari manusia, yang mana hati berfungsi untuk merasai, mengenali, dan mengetahui sesuatu perkara atau ilmu. Dalam Al-Ghazali 1998. Menurut Al-Ghazali lagi, hati fisikal amat berkait rapat dengan hati spiritual. Namun beliau tidak mengulas panjang berkenaan hubungan dari fisikal dengan hati spiritual karena ia termasuk di bawah ilmu mukasyafah. Oleh karena itu disimpulkan bahwa definisi hati menurut Al-Ghazali adalah suatu elemen yang bersifat halus dan bersifat ketuhanan yang tidak nampak dengan kasat mata, berperan penting dalam menganalisis sesuatu perkara atau ilmu yang diperoleh. Tujuan penciptaan hati, sesungguhnya hati adalah elemen kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, dan hati adalah antara elemen paling penting di antara elemen-elemen lain, seperti yang disebutkan awal tadi. Jenis-jenis tentara hati. Hati ibarat raja, dan tentara hati ibarat pelayan dan pembantu raja. Inilah yang dimaksudkan dengan tentara hati, di mana ia membantu hati dalam memahami dan menganalisis sesuatu maklumat, kejadian atau perkara yang berlaku. Sesungguhnya, bilangan dan hakikat tentara hati tidak dapat diketahui oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptanya. Oleh itu, tidak layak bagi kita sebagai manusia untuk membahas bilangan dan hakikat tentara hati, karena ianya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Al-Ghazali pada tahun 1998. Musuh hati dan ruang-ruang masuknya musuh ke dalam hati. Yang pertama ada marah dan nafsu syahwat, selanjutnya ada dengki dan rakus, selanjutnya kenyang daripada makan, selanjutnya terburu-buru, selanjutnya ada cintakan manusia, dunia dan material, selanjutnya ada takut kepada kemiskinan, fanatik mazhab, dan memandang hina kepada lawan. Selanjutnya mengajak orang awam memikirkan tentang zat Allah dan perkara-perkara di luar batasan akal manusia. Selanjutnya berburuk sangka kepada sesama muslim. Itu merupakan suatu musuh hati dan ruang-ruang bagaimana masuknya musuh ke dalam hati kita. Sifat hati dan pembagiannya.
Kami membolak-balikkan hati dan pandangan mereka. Berbicara berkenaan berbolak-baliknya hati, Al-Ghazali pada tahun 1998 membagikan hati menjadi 3 jenis. Yang pertama, hati yang bersih, yaitu hati yang dibangunkan dengan keimanan dan ketakwaan yang kukuh dan penuh dengan akhlak yang terpuji. Yang kedua, hati yang kotor, yaitu hati yang terisi dengan hawa nafsu, penuh dengan akhlak yang tercela dan mudah untuk memasuki syaitan. Yang ketiga, hati yang senantiasa berbolak-balik di antara kebaikan dan kejahatan. Kesimpulannya, hati menurut Al-Ghazali merupakan suatu unsur yang mempunyai kelebihan, yaitu sekiranya betul penggunaannya akan menguntungkan seseorang. Namun sekiranya digunakan dengan cara yang tidak selari dengan ajaran Islam, ia akan menjadi asbab kepada manusia untuk jauh daripada jalan Islam. Selanjutnya, akal. Konsep akal. Akal merupakan bukti kesempurnaan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang lainnya. Dengan akal, manusia dapat membedakan hal yang baik dan buruk, membaca fenomena sosial dan alam dan fungsi lainnya. Konsep akal dalam perspektif Harun Nasution, ia memberikan pengertian yang sebenarnya tentang akal. Dalam perspektif ini, tentang akal, kedudukan akal itu sendiri dan bagaimana fungsi wahyu sebenarnya. Dengan menegakkan agama Islam yang benar, Harun Nasution berupaya sebagaimana masyarakat yang dapat memakai akalnya sesuai tuntutan Islam yang sebenarnya, sehingga ia menafsirkan Al-Quran secara rasional, tidak memandang Islam sesempit apa yang berada pada pikiran masyarakat. Kemudian dengan penerapannya dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.